Selamat berjumpa lagi dengan Guru Bengkel ya. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai persiapan apa saja yang harus kita lakukan di saat atau dikala mobil kita mau digunakan untuk mudik, karena ini kan puasa ya, mendekati Lebaran yang nanti mudik. Apa saja sih ya? Yang pertama, kita adakan perawatan mesin ya, perawatan mesin untuk motor ini. Yang pertama untuk mobil Avanza atau Xenia, yang pertama di sistem pendingin. Pendingin berarti yang harus kita cek yang pertama adalah apa? Air radiator ya. Ini ada air radiator. Kita cek. Nah, ini air radiatornya. Bagaimana kondisinya? Masih penuh atau berkurang atau bagaimana ya? Kita cek. Sebaiknya sini kondisinya penuh ya. Sebaiknya kondisinya penuh. Yang pertama di situ tuh, yang kedua di reservoir. Nah, ini reservoir bisa kita cek ini. Ya, di itu ada airnya. Di reservoirnya bisa kita lihat dari ini ya. Ini ada levelnya ya, level reservoir full sama yang min. Jadi kalau mengisi nanti tidak boleh melebihi dari full. Oke ya. Kemudian air wiper di sini ya. Wiper juga dicek kira-kira kondisinya bagaimana, karena nanti di perjalanan mungkin ada hujan dan sebagainya, debu, sehingga mengakibatkan kotor di mobil kita. Oke, kemudian kita masuk ke rem. Ya, ini rem, oli rem juga diperiksa dulu. Nah, kondisinya penuh apa kurang. Kalau kurang bisa ditambahkan, tapi kalau kurangnya banyak harus ada pengecekan dari sistem rem ya. Ini ada level maksimal dan ada level minimal juga. Oke, kemudian yang perlu kita periksa berikutnya adalah air aki sangat penting sekali ya. Dan sampai di perjalanan jauh nanti kita kehabisan air aki sehingga overchange, sehingga terjadi kekurangan arus yang mengakibatkan aki ini ngedrop. Nah, ini juga ada levelnya, level A, level up sama level low. Airnya di sini kalau yang masih menggunakan aki basah ya terutama ya. Oke, kemudian kelengkapan dari mobil ini yang tadi semuanya ya, air radiator sudah, kemudian oli. Oke, oli mesin. Oli mesin ada setiknya di sini, bisa kita ambil seperti ini. Terus kita lihat ujungnya, nggih. Kita lihat ujungnya. Ujungnya ini, nah ini level olinya. Ada grid-gridan yang dari sini sampai ke bawah. Oke ya, cara mengecek seperti ini. Kalau kita mau ngecek berarti ujungnya kita lap dulu. Oke, kita lap. Oke. Setelah kita lap ya, kan bersih nih. Kita colokkan kembali. Kita colokkan kembali di sini. Kita colokkan. Iya, oke, kita tarik ke atas. Kita lihat levelnya. Nih, bisa kita. Nah, ini levelnya masih penuh, itu garisnya di situ. Ya, garis minimal, garis maksimal di situ itu kelihatan masih penuh lah itu garisnya. Di atas garis itu masih masuk di levelnya ya. Berarti oli mesinnya masih bagus dalam artian volumenya. Kalau kualitasnya nanti kita cek lagi nggih. Kita cek bagaimana, kita lihat dari kilometer penggantian oli. Oke. Kemudian kita masuk ke engine nggih. Ini ada filter udara. Ini yang pengecekan yang mudah saja, pengecekan yang mudah yang sekiranya bisa dikerjakan oleh kita sendiri, tidak usah kita ke bengkel. Oke, ini filter udara. Oke, filter udara kalau memang masih putih seperti ini bisa kita bersihkan ya, masih bisa kita bersihkan. Tapi kalau sudah hitam sebaiknya diganti saja, harganya juga tidak begitu mahal. Oke ya, ini sudah cukup di area depan ya, di area mobil sini sudah cukup. Kita masuk ke keselamatan ya, yaitu lampu. Oke, lampu coba kita hidupkan semuanya. Lampu kita hidupkan semuanya. Oke, hazard juga kita hidupkan ya dari dalam sini ya. Dari dalam hazard juga kita hidupkan. Oke, sehingga kita tahu lampu mana saja yang mati atau yang hidup. Nih. Kira-kira dari situ, oke, lampu sen hidup, lampu utama juga hidup. Nanti fog lamp juga kita coba di sini, tapi lampu RDL juga hidup. Oke, kita masuk ke belakang ya. Belakang di sini kita lihat lampu-lampunya. Lampu-lampu rem, lampu kota juga hidup semua ya. Oke, harus hidup semua karena kita nanti mau mengadakan perjalanan sangat jauh. Oke, kemudian
lampu sudah dan sebagainya. Wiper tadi nanti dicek saat kita berjalan. Kemudian kita cek pompa angin, jangan lupa. Ban empat-empatnya kita cek, tekanan anginnya berapa. Anda mau bisa menggunakan dari 32 sampai di angka 38 ya. Oke, kalau lebih dari 38 biasanya sudah terlalu keras. Kalau saya biasanya pakai depan 32, yang belakang pakai 35 karena ini hanya untuk memuatan keluarga nih, nanti mudiknya. Oke, dari situ sudah kita lakukan pengecekan semuanya ya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam mobil ya, coba kita. Oke, kita sekarang masuk ke operasional mobil. Yang setelah kalau kita cek olinya sudah oke, sistem kelistrikannya semuanya oke, kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Oke. Mobil sebelum kita gunakan kita coba untuk kita hidupkan dulu. Oke, kita starter. Oke. Waktu di starter indikator semuanya hidup ya. Indikator sini ada. Yang pertama yang paling ujung itu indikator oil, terus indikator untuk cek engine. Terus di sebelahnya ada airbag, ada indikator aki, terus di situ ada indikator seatbelt, ada indikator rem dan ada indikator untuk setir. Oke, di sini harus hidup semua. Tapi setelah kita kontak, kita starter, oke. Pastikan sebelum starter Anda harus kondisi netral. Oke ya. Setelah kita starter, di situ yang hidup hanya seatbelt dan handrem. Berarti mobil ini di sistem pengisiannya normal. Karena kalau pengisian tidak normal sehingga kurang atau lebih, dia mengakibatkan lampu yang bergambarkan aki itu muncul. Berarti sistem pengisiannya tidak normal. Tapi ini normal. Oke, kita coba handremnya kita lepas, tapi tolong direm. Nah, ini handremnya mati. Oke ya. Tinggal satu seatbelt. Seatbelt apabila kita pasang bisa kita pasang seperti ini. Kita tempatkan seatbelt, kita pasang, mungkin kita lockkan. Nah, dia akan mati ya. Oke, terus ini handrem juga mati. Oke ya. Ini kalau sudah hidup, kita tes pedal-pedalnya. Oke ya. Pedal-pedalnya kita tes, remnya bagaimana, apa mana. Kita mulai dari pedal yang paling pinggir. Ini gas. Kita gas dulu. Masih oke ya. Kemudian sebelahnya ini remnya ngeblong atau enggak, kita tes dulu sebelum jalan. Oke, kita tes. Oke, kita tes. Oke, kita tes. Oke, tidak ngeblong ya. Baik. Kemudian kita masuk ke persneling. Pakai kaki kiri nih, persneling. Persneling bisa kita tes seperti ini. Kita tes, ini ada tekanan atau enggak ya? Loh, tekanannya masih bagus. Oke, tekanan masih bagus. Kemudian kita coba persneling kita masukkan nih. Persneling kita masukkan ke angka 1. Oke ya. Ini ya. Ini mobil kita gas. Dia tidak jalan. Berarti kompleknya ini masih bekerja, masih bisa bekerja. Kita coba kalau kita lepas sedikit dia akan jalan mobil. Nah, ini jalan ya. Oke, berarti kopling masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita bisa tes untuk setir ya. Setir coba kita putar seperti ini. Nah, setir kita putar. Normal atau enggak? Tekanan apa itu kekerasannya bagaimana kita rasakan. Oke, sebelum kita gunakan untuk berjalan. Nah, oke, semua sudah oke ya. Terus yang terakhir sebelum berjalan kita lihat spion. Nah, spion ini sudah tepat apa belum? Karena kita sudah jalan nanti takutnya kita tidak bisa melihat kondisi yang ada di luar. Itu oke, spion yang kanan. Kemudian spion yang belakang kita cek lagi ya, bisa untuk melihat yang bagian belakang ya. Kemudian spion yang sebelah kiri sudah tepat apa belum? Kalau belum kita setel. Kalau yang pakai electric mirror bisa kita lihat dari bisa kita setel dari dalam. Kalau enggak ya terus keluar. Oke. Kemudian setelah selesai semuanya kita cek untuk power window. Ini ada power window ya, power window. Nah, ini masih jalan. Oke, masih jalan normal. Dari sebelah kanan setir, dari sebelah kiri oke, belakang oke, terus dari belakang sebelah ini
supir. Oh juga oke, juga oke, semuanya masih normal. Jadi nanti kalau pas kita di tol, kita mau mengeluarkan kartu tol, ternyata apa? Ternyata Powerindo-nya tidak bisa difungsikan. Jadi kita harus membuka, ya. Ini mungkin tip dari saya. Apabila Anda ingin berkendara menggunakan mobil, terutama untuk perjalanan jauh, dalam rangka mudik, dalam rangka touring, apa saja yang harus Anda periksa itu. Tapi ada satu lagi ada yang ketinggalan. Oke, kita periksa fan bell-nya. Oh, sorry ya. Ini fan bell ya. Fan bell ini kekencangannya kita periksa. Ya. Kalau fan bell saya tekan-tekan seperti ini aja bisa kita periksa. Karena kenapa? Kalau fan bell-nya kendor, nanti sistem pengisiannya dan pendinginnya juga bermasalah. Oke ya, sip. Oke, kalau untuk sistem kenyamanan di dalam berarti apa? AC yang kita periksa ya. Oke, di situ poin-poin apa saja yang harus diperiksa sebelum Anda berkendara. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.